Kalau ini kalian perlu logika MTK. Logika MTK-nya. Contoh misalnya, ada sebuah mobil bergerak dengan 10 meter per second. Pendengar diam dengan V udara, kali kecepatan dalam udara adalah 320 meter per second. Ditanya berapa frekuensi pendengar. Berarti saya boleh gambarkan yang ini berarti. Terus ini diam. Ini diam. Berarti saya boleh tulis frekuensi pendengar adalah 320. Ingat, V pendengar diam berarti 0. 320 positif karena ini phase sumbernya berarti positif. Kamu akan dapat kali dengan frekuensi sumber. Frekuensi mobil misalnya berapa? 40. Berarti saya kali 40 gitu. 320 dibagi 310 kali 40. Jadi akan jadi lebih besar karena memang dia mendekati. Banyak orang tidak bisa menggunakan rumus ini karena kalau pakai ini perlu logika. Oke, saya simpulkan dengan cara gini aja. Di buku baru ada tulis. Ya, dapatnya pasti lebih ya, karena ini lebih dari 1. Pasti lebih dari 40. Berarti benar. Kalau saya tambahkan rumus ini, nah, berarti kalau kesini negatif. Ya, kalau ininya menjauhi sumber, berarti ini positif. Ini tak? Saya ubah, misalnya ya. Ingat ya, kamu tahu bahwa kalau yang ini sumbernya bergerak mendekati pendengar, ya. Mendekati pendengar gitu. Oke. Berarti ini pasti frekuensi makin tinggi ya. Ini benar berarti. Terus ini diam ya, ini diam. Berarti benar. Bergerak mendekati ya. Mendekati ya. Saya mendekati. Bagaimana kalau menjauh? Nah, menjauh pendengar diam. Berarti kalau ininya tadi positif, berarti ininya negatif. Ininya diam, berarti VP-nya 0, V sumbernya berarti negatif 10. Oke, berarti bisa ganti ini jadi negatif 10 dan ini akan jadi 330. Ini frekuensinya akan kecil dari 40. Ini supaya kalian nanti kalau ada soal lebih cepat selesai. Itu aja intinya.
Ya supaya lebih cepat selesai. Nggak perlu logika terlalu banyak, intinya gitulah. Ya, biar nggak perlu logika yang terlalu banyak. Oke, coba saya bikin soal baru. Silakan dicari. Yang kita sebut, karena konsepnya cuma ini aja. Yang kita sebut relatif ya, relativitas. Kalau mobil dengan 20 meter per sekon mengejar ada motor yang 10 meter per sekon. Kalau saya anggap motor ini diam, saya anggap dia diam, 0, berarti ini mobil seolah cuma gerak 10 ini aja mobilnya. Jadi kita anggap ini diam, ya kita anggap ini diam gitu ya. Cuma sebetulnya nggak boleh, tapi ya masih boleh ya dihitung seperti itu. Jadi kita boleh pakai yang F pendengar. Berarti ini konsepnya ini mendekati, berarti pakai yang ini diam. Frekuensi sumbernya positif berarti 300 dikurang frekuensi pendengarnya 0 karena dia tidak bergerak. Karena pendengar itu di motornya kita anggap kosong, coba lihat. Jadi relativitasnya adalah ini 10. Dikurang aja 20 kurang ini. Jadi dia ngejar seolah-olah kecepatan 10 gitu loh. Nah, berarti sini 300 berapa? 10 ya. Kali dengan ini 100 ya. Kali dengan 100. Berarti ini 290 kali 100. Nah, itulah dapatnya frekuensi pendengar. Makanya ini di buku baru hanya diberikan konsep satu ini. Selain itu, pakai relativitas. Pak, ini relativitasnya apa sih, Pak? Kita yang ngomong adalah FP motor mobil. Ya. MT dan MB gitu lah. MB. Nah, jadi otomatis VMT MB karena kita mau relativitas mobil gimana ya? Ini yang kita ngomong ini adalah V mobil tanah.
Dia bergerak juga dengan 10 ini, yang ini. Berarti V motor tanah. Kita maunya ini. Berarti kita boleh dapat ini dari V motor tanah dikurang V apa nih? Gitu ya. Ini tambah ya, sorry tambah. Berarti ini harus saya negatifkan. Ya, mobilnya harus saya negatifkan. Kalau kita mau dapat ini, berarti kita harus tulis ini. T mobil ya, MB. Harusnya kita gini ya. Kan dapatnya gini ya nanti ya. Ini kan dicoret depannya ya. Gitu. Dan ini adalah negatif dari VMB tanah. Negatif dari itu. Relativitas. Ini nanti kita dapat nah, banyak yang masih bingung tentang ini. Motor mobil artinya motor terhadap mobil, kecepatan motor terhadap mobil. Jadi kalau kalian dapat ini 20 ya. Ini 10, jadi ini minus 10. Minus 10 ini adalah motor terhadap mobil. Minus 10. Dan ini, tolong ya, ini kan biasanya bilang muncul ini yang kita ambil ya. Nah, jadi jadinya gini, relativitas. Berarti yang kita cari harusnya mobil terhadap motor ya. Mobil terhadap motor berarti. Oke, nggak apa-apa, kita anggap ini 10. Ini jangan ambil negatifnya ke sini ya. Ini kita pakai konsep ini ya. Ini hanya katakan bahwa kecepatan motor terhadap mobil minus. Semakin dekat, semakin nempel malah. Dia kan dikejar oleh mobil. Jadi minus. Arahnya ke kiri berarti. Motor terhadap mobil. Ke arah sana. Jadi kalau simpelnya kita anggap ini dia, tinggal kamu kurang saja. Jadi ini mendekati dengan kecepatan 10. Oke? Nah, kita khawatirnya pemberi soal tidak membaca konsep yang baru misalnya ya. Mana tahu dia masih pakai konsep yang lama. Nah, ini sedikit berbahaya. Saya pernah ketemu soal seperti itu. Saya pakai yang ini, pilihannya tidak ada. Tidak ada pilihannya. Ya, di dalam pilihan hasil saya yang ini tidak ada.
Makanya saya munculkan soal seperti ini. Di buku nggak ada pilihannya gitu. Pak, kalau gini gimana? Harusnya begini. Ya pakai konsep buku baru. Kalau dia pakai, mungkin yang buat soal masih pakai yang konsep lama, memang bedanya dikit. Bedanya sedikit banget. Oke, ini berapa dapatnya? Dapat berapa ini? 103,45. Oke ya, kalau saya pakai gitu. Oke, ada yang menggunakan ini. Dia pakai konsep lama. Oke? Nah, kalau ini konsep baru seperti ini. Tapi bedanya dikit, tipis. Oke, konsep lama yang pakai gini. Nah, dia akan berkata begini. Mobil motor tidak gerak, ini 20, ini 10. Jadi ini akan dianggap menjauh. Dia seperti menjauh dari sumber. Jadi di sini sumber, ini pendengar. Jadi dia kasih kurang 10. Sedangkan yang ini, dia semakin dia mau dekat ke sumber, berarti baunya harus kurang juga. Kurang 20. Jadi ini dapatnya adalah 29 berapa nih? 280 kali 100 dapat berapa? 103,6. Beda dikit, tapi di ABCD yang ada ini tak ada. Mendekati ada, yang mendekati ini ada, yang ini. Pak, mengapa bisa kurang, Pak? Karena kalau dia ini, dia menjauhi sumber. Menjauhi sumber berarti atasnya harus kurang, nggak boleh tambah. Lihat, karena pembaginya harus kecil. Apa namanya? Apa sih namanya? Ini apa namanya? Pembilang atasnya harus kecil. Nggak normal, karena dia menjauhi gitu. Sedangkan mobil juga mendekati, berarti penyebutnya ini mobil kan yang buat klakson sumber. Jadi pembaginya harus kurang supaya besar. Nah, beda dikit tapi yang ada cuma ini. Sudah? Oke. Saya kasih lagi satu kejadian. Kalau yang diam nggak masalah. Kalau yang diam nggak masalah. Pak, ini butuh apa sih, Pak? Dalam fisika biasanya menghitung apa ya? Misalnya saya ada pengukur ya. Saya ada di sini. Saya tahu udaranya, tapi saya mengukur dalam sekian waktu ternyata suara yang saya dengar itu frekuensi semakin tinggi. Gitu. Saya bisa menghitung kecepatan mobil itu gitu. Saya bisa menghitung. Misalnya klakson yang punyanya mobil, ya klakson punya frekuensi tertentu. Ya, sirene juga gitu. Kalau sirene punyanya ambulan kan beda dengan yang mobil pemadam kebakaran, itu beda.
Kasus yang kedua begini. Saya anggap satunya sama ya. Oke. Nah, ini 20 di 10. Frekuensi tetap sama. V udara 300. Ini bunyi. Dia yang klakson. Frekuensinya sama, saya anggap 100. Oke, kalian tanya. Frekuensi pendengar berapa? Kita mau lihat ini benar nggak? Ingat ya, kalau pakai relativitas itu lebih oke gitu lah, lebih gampang. Kamu tinggal lihat mana yang lebih apa namanya, yang lebih mendekati dia, kayak gitu. Jadi dia pakai relativitas ya. Oke, saya coba rangkumkan. Dan ini selalu menjadi masalah. Jawabannya Carliot ini muncul soalnya. Carliot ngomong dia akan ketemu. Yang ini Carliot waktu di UTBK ada fisika, dia tak ketemu nilainya katanya. Berarti kesalahan saya tidak mengajar dengan baik. Jadi Carliot kayaknya salah di sini. Katanya dia tak ketemu nilainya. Oke, saya ulangi. Tolong lihat di sini. Jadi ada kejadian pertama. Tolong ya, saya pakai gambar apa ya? Gambar mobil aja lah ya. Oke, yang pertama kejadiannya kalau yang diam gampang ya, tolong ya, kalau yang diam punya gampang ya, pakai cara baru selesai. Yang diem, oke? Ini salah satu diam, berarti kamu tinggal pakai cara baru selesai. Sekarang yang saya ngomong dua-dua bendanya ada gerak. Yang ini ada berapa? Tipe gerak ya. Dua benda. Yang pertama ini saya anggap sumber. Ini pendengar. Yang pertama gini, saling mendekat. Saling mendekat. Kalau ini A meter per sekon, ini B meter per sekon. Yang kedua, yang ekstrim menjauh. Oke. Yang ketiga, ini mendekat, yang ini menjauh. Yang keempat, sumbernya begini. Oke, saya anggap A besar dari B. Artinya, ini anggap mobil aja, kecepatannya lebih cepat daripada B. Oke? Jadi A besar dari B. Berarti kecepatan sumber lebih besar dari P.
Kalau konsep baru, ini gampang. Konsep baru gampang. FP-nya itu kalau saya anggap diam gitu. Jadi P dianggap diam, relativitas ya. Jadi P dianggap diam. Jadi V relatif adalah A tambah B. Dengan catatan seolah-olah P-nya ini diam, terus ini mendekat dengan kecepatan A tambah B sumber. Oke, muncul rumusnya nanti Fp sama dengan V tambah 0 per ya V kurang positif. Ini positif karena dia ini positif A tambah B kali ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini dianggap seperti ini. Ini sumber A tambah B, terus ini P diam. Yang ini ya. Kalau direlatifkan itu seperti ini. Sehingga Fp-nya itu sama dengan tetap V0 sama V. Karena dia ke sini berarti ini negatif, berarti negatif A tambah B kali Fs. Ingat, rumusnya cuma satu. Ini tolong ya, sorry ya saya salah ya, kurang ya. Kalau yang konsep baru dia semuanya kurang ya, kurang. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, pasti. Nah, kalau yang sebelah sini ini dibikin seolah-olah, ingat ya, ini A-nya besar dari B ya, kecepatannya A besar dari B, berarti ini seolah-olah si sumber mendekat, ini P saya tetap diam, dan ini kecepatan adalah A kurang B. Artinya ini mendekat, berarti frekuensi pendengarannya adalah mendekat, berarti sini apa tadi? Positif ya, betul. Kalau ini kan positif ya, berarti V kurang 0, V kurang A tambah B kali Fs. Sedangkan yang ini digambarkan karena ininya lebih besar, A-nya besar dari B, berarti ini dianggap menjauh. S-nya ini pendengar diam. Sehingga Fp-nya berarti ini negatif A kurang B. Nah, itu untuk yang konsep baru. Logikanya gimana Pak? Gampang logikanya. Kalau ini menjauh, kamu boleh anggap pura-pura seolah-olah suaranya mengecil. Kalau suara mengecil tentu yang tadinya misalnya 100 didengar oleh ini makin lama makin kurang dari 100, makin lama makin hilang gitu. Bukan makin lama ya, maksud saya saat dia dengar tone yang didengar ini enggak 100 Hz, tapi kurang dari 100 Hz. Oke ya. Nah, kalau kurang begini, berarti penyebutnya harus bertambah kan dari yang atas, betul nggak? Harus berkurang kan? Ini kan jadi tambah jadinya kan, ya. Sehingga yang ini
hanya sepersekian, kurang dari 1 kali. Kalau ini gimana Pak? Nah ini mendekat, berarti sininya penyebutnya harus kecil lah. Yang tadi sama-sama 300 ya misalnya. Ya ini 300 dikurang ini, sehingga 300 nya ini lebih besar daripada yang bawah. Ya berarti frekuensi yang pendekatannya naik. Ya udah naik berarti. Ini yang baru, konsep baru. Oke. Konsep baru lebih gampang. Oke. Bagaimana konsep yang lama? Yang lama sedikit repot. Konsep lama dia pakai plus minus gitu. Jadi harus diisi plus minusnya. Oke. Rumusnya kan gitu ya. Fase sumber kali frekuensi sumber, itu dia. Lalu ini adalah pertambahan yang paling besar karena saling mendekat. Yang paling lemah ini. Jadi kalau mau dimasukin sini, berarti FP-nya itu paling kuat. Gimana supaya paling kuat? Berarti yang ini sebesar mungkin, yang ini sekecil mungkin, ya kan? Sekecil mungkin. Betul nggak? Bagaimana ini supaya besar? Tentu V saya tambah dengan VP. V saya kurangi dengan VS. Sehingga saya akan tulis V ditambah P mana? B. V dikurang A kali Fs. Nah, kalau ini Pak, ini paling hancur punya suara paling rendah. Karena saling menjauh, paling rendah. Nah, bagi FP-nya ini gimana Pak? Berarti ini yang paling kecil, ini yang paling besar, ya kan? Berarti ini harus paling apa? Tadi paling kecil berarti kurang. Sini harus paling besar, PS. Sehingga ini V kurang B, V kurang A kali Fs. Ini yang paling mencolok itu inilah, yang paling mencolok. Oke? Nah, ini yang membuat orang ragu biasanya. Di sini. FP. Nah, bagaimana Pak? Oke, berarti rumus yang di sini kita berarti nilai FP-nya itu antara ini. Antara ini. Kalau saya urutkan yang peristiwa FP yang terbesar ke yang F yang terkecil, FP yang terbesar ke yang terkecil, berarti saya akan ngomong yang terbesar itu nomor 1, yang paling besar ya, sorry, yang paling besar itu adalah yang nomor 1, kejadian nomor 1. Yang nomor 4 ini kejadian nomor 2. Dia paling lemah. Urut dari besar ke kecil, FP dari besar ke kecil. Nah, sedangkan yang nomor 2 tentu yang nomor 3, yang nomor 3 itu yang 4. Nomor 4. Ngerti saya ngomong? Karena A lebih besar dari B, berarti ini masih bisa mendekat dia ya. Tapi bukan yang mendekat yang begini, berarti dia nomor 2 paling gede. Sedangkan ini bukan yang paling parah. Memang ia agak menjauh tapi pelan-pelan, berarti dia nomor 3. Jadi secara matematika, bagaimana nomor 2? Ini kan ada 4 kombinasi. Betul nggak? Karena dia rumusnya gini kan, berarti ada 4 dong kombinasinya. Oke, maksudnya kalau secara matematika, ini artinya rumus FP bisa V tambah VP, V tambah VS, gitu. Bisa V tambah VP,
V tambah kurang VS. Ini yang ini FP bisa V tambah V kurang, ini yang tambah sudah ya. V kurang VP, V tambah VS kali FS. FP selanjutnya adalah V kurang VP, V kurang VS. Nanti kan? Berarti ada empat model, betul ya? Betul kan? Ngerti ya? Kalau kemarin seperti ini, berarti ada 4 model yang mungkin. Ada 4 model. Nah, bagaimana model FP yang paling besar? FP paling besar adalah model ini, betul kan? Betul kan? Paling besar yaitu yang ini, paling gede. Ini nomor 1 dia, paling gede. FP yang paling besar. FP paling kecil yang mana, Pak? Yang ini, FP paling kecil. Ini paling kecil. Ngapa? Atasnya kurang, bawahnya tambah, paling kecil, betul nggak? Ngerti ya? Oke, mana yang nomor 2? Ini atau ini? Mana yang nomor 2? Ini atau ini? Kan gitu kita tanya, betul nggak? Mana yang nomor 2? Kalau dia mengejar, berarti ini nomor 2. Oke, saya anggap ini nomor 2. Kenapa? Ini harus positif supaya gede. Kalau ini negatif, berarti dia kecil, ngerti nggak? Ngerti? Ngerti ya? Karena sumber itu kecepatannya lebih tinggi. Logikanya begitu dulu. Jadi ini nomor 2. Ini berarti yang punya ini. Jadi ini menjauh tapi masih bisa ngejar sumbernya. Kalau ini sumbernya ketinggalan. Sumbernya ketinggalan. Dan ini paling banyak orang anggap remeh. Pada soal muncul, nah itu yang membuat Carlio salah. Karena dia anggap remeh yang itu. Tapi kalau nggak mau pakai cara ini, pakai cara baru yang tadi. Oke, pakai yang ini, cari yang mendekati. Dulu saya tidak sampai begini ya pembahasannya ya. Oke, sekarang saya coba. Saya anggap ini 20, ini 10. Oke, coba kamu cari hasilnya ini semua berapa. Frekuensinya 100. Frekuensi sumber 100. Terus kecepatan udaranya 300. Oke, kamu masukin, cari nilainya, bantu saya. Oke, mungkin kalian jangan semua ya. Ada yang cari ini, ada yang cari ini, ada yang cari ini, ada yang cari ini. Kita lihat angkanya. Oke, kalau gitu saya hitung ini dulu. 300 B-nya berapa? 10. Terus berapa? 300 kurang 20 kali 100. Ini dapat berapa? 310 per 280. Yang lain coba hitung yang lain biar ini. 100,7. Untuk membuktikan ya, benar nggak ininya ini paling besar 1, nomor 2 yang 3, nomor 4 yang nomor 3 yang 4, nomor 4 yang 2. Kita lihat. Oke. Kalau yang ini berarti 300, B-nya adalah 10. 300 tambah 20. Berarti 29 320 kali 100 dapat berapa? 90,62.
625. Oh, 625 yang tadi ya. Oke. Terus yang ini, yuk kita cek. 300 ditambah V pendengar 10. 300 ditambah 20. Berarti di sini 310, 320 kali 100 berapa? 96. Hah? 96. 306? 96. Oh, 96 tadi udah ya. 96,87. Yang ini kita cek. 300 kurang VP-nya berapa? VP 10. 300 kurang 20 100. Berarti sini dapat berapa nih? 29 28. Betul ya? Dapat berapa? Wah, saya salah ternyata ya. Wah, ini salah dong berarti. Dapat berapa nih? 103,6. 103,6. Tadi saya salah berarti. Berarti ini yang di sini. Berarti ini yang punyanya ini. Terbalik berarti. Makanya harus dihitung. Berarti yang benar ini, itu yang ini. Ini yang ini. Itulah gunanya logika matematika. Ngerti ya? Kalau di SD kita disuruh mengurut ya, mengurut gitu. Saya rasa Charles salah di sini. Dia salah, saya rasa. Jadi yang saya anggap plus-plus itu yang nomor 2 ternyata tidak. Itu nomor 3, nomor 2 yang min-min ternyata. Min-min yang itu. Anak kelas 10 kalau melihat ini usahakan paham dulu. Nanti selanjutnya di kelas 11 baru kalian ulang lagi gitu loh. Karena nggak mungkin sekali bisa. Oke, saya akan tes nilai yang ini dengan cara baru. Yang ini ya, kita dapatnya 103 ya. Oke. Kita coba cek cara baru. Harusnya mendekati ya. Cara baru tadi gini ya. Hah? Siapa nggak tahu? Betul nggak sih ini? 29 kurang. Oke, cara baru. Ini yang saya akan cari dengan cara baru, yaitu yang FP sama dengan V kurang VP, V kurang VS, FS. Dimana kalau di gambarnya yang gambar di sini artinya ini kan lebih tinggi ya, ini 20 ini 10, berarti saling dia agak mengejar. Berarti secara ini saya anggap dia secara apa namanya? Apa sih namanya secara apa namanya nih? Kalau dianggap dia apa namanya? Relatif ya, secara relatif sumber itu bergerak dengan 10 aja. Karena dia ke 10 ini ngejar dengan 20, berarti ada 10. Oke, ini berarti positif karena dia ini. Berarti VP ini 0 kurang 0. Berarti V 300 kurang 10 kali 100. Ada berapa ya? Berarti 329 kali 100 dapat berapa? 103,45. Ini tadi ini 103 ya? Bukan 100. Tadi ini ya? Gitu. Oke. 103 45. Berarti betul. Nah, dia nggak bisa bohong. Berarti yang ini punya, yang kurang-kurang itu untuk yang masih bisa mengejar. Kalau pakai cara
relativitas dapatnya ini. Kalau pakai cara ini yang semuanya isi ya, isinya kan konsepnya dia isi semua. Ini dapatnya adalah yang ini ya. Berarti yang kurang-kurang itu nomor 2 yang masih mengejar tapi dua-duanya gerak ya. Sumber masih mengejar tapi dua-duanya gerak. Pendengar terkejar oleh sumber. Sama yang seperti yang ke-12 ya, kayak gitu. Speakernya di sini jarak 50 meter itu kedengarannya 70 desibel. Alat pengukurnya ada. Nah, kalau yang 100 berapa? Nah, dalam soal ini berarti saya bikin seperti ini. Nah, kamu cari dulu P berapa watt speaker ini. Nah, itu yang penting. Sumbernya itu berapa watt? Caranya ini ya, sumbernya. Nah, ini berarti P sumbernya adalah nih. Sudah saya tahu P sumber, nah baru saya tahu. Nah, I yang 100. Berarti P sumber bagi dengan jaraknya yang 100. Ini kan dicoret ya. Dapatlah 17.